Episode keempat akan dimulai 4 tahun dari sekarang. Kita akan melihat karakter yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Dampak dari pencabutan nyawa oleh 3 monster raksasa sudah terlihat. Orang-orang sekarang percaya bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan. Mereka harus berbuat baik agar terhindar dari hukuman mati. The New Truth menjadikan rumah Pak Jongja sebagai museum. Sisa tengkoraknya juga dipajang di sana agar semua orang bisa melihat apa yang akan terjadi pada orang yang berbuat dosa. Keluarga para korban juga dicatat dipermalukan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Bahkan kadang-kadang mereka disiksa oleh para pengikut The New Truth, terutama Arrowhead. Apakah menyiksa orang seperti itu tidak termasuk dosa dalam pendapat mereka? Entahlah. Pastor Kim Jong-chil sekarang menjadi pemimpin The New Truth yang baru, dan dia memimpin dengan tangan besi. Bae Yong-jae adalah seorang produser yang membuat film dokumenter tentang sekte The New Truth. Perusahaan produksi didikte oleh sekte ini. Bahkan orang-orang tidak berdaya menghadapi kekerasan Arrowhead. Yong-jae merasa kesal dengan perubahan dunia, sampai anak-anak pun harus hidup dalam ketakutan. Dia juga resah karena istrinya, So-hyun, baru melahirkan, sementara dia harus lembur dan tidak bisa menemui mereka. Bayi mereka yang baru lahir dipanggil Tofi, artinya tangguh. Anehnya, Tofi didatangi oleh malaikat kepala yang mengambang dan diberitahu kalau dia akan masuk neraka 3 hari lagi. So-hyun panik. Katanya malaikat ini hanya mencabut nyawa orang yang berdosa. Bagaimana mungkin bayi yang baru lahir bisa berdosa? Dia mencari info di internet, tapi tidak ada petunjuk apapun. Yong-jae melihat kartu nama rentenir Sodo di meja Junwon, koleganya yang sedang absen dari kerja. Di baliknya tertulis alamat kolam pemancingan. Dia lalu pergi ke sana, karena istri Junwon juga sedang mencari suaminya. Kolam ini terletak di suatu tempat yang terpencil di luar kota Seoul. Di jalan, dia dihentikan oleh para anggota Arrowhead yang sedang berpatroli, tapi lalu dilepaskan. Di tempat pemancingan, Junwon bercerita, ternyata dia akan masuk neraka dan dia tidak ingin orang lain tahu. Kalau terbongkar, keluarganya akan dihajar oleh para Arrowhead dan mendapatkan sanksi sosial dikucilkan oleh masyarakat. Ada organisasi rahasia yang bernama Sodo yang berjanji akan membantunya merahasiakan semua ini. Dia minta agar Yong-jae tidak memberitahukan ini kepada istrinya. Lalu ketiga monster pun tiba dan Junwon dibantai dengan sadis di dalam air. Seorang pria datang dan mengambil tengkoraknya dan meminta Yong-jae agar melupakan semua yang dilihatnya malam itu. Lalu dia menyuntikkan obat bius pada Yong-jae agar dia tertidur. Di latar belakang kita bisa melihat Min Hye-jin. Ternyata dia masih hidup. Yong-jae lalu terbangun di sebuah tempat terpencil. Kemudian dia pergi ke rumah sakit untuk menemui Tofi dan So-hyun. So-hyun menunjukkan kepadanya tentang video ramalan yang telah disampaikan kepada Tofi. Yong-jae mengatakan kepadanya bahwa So-hyun dan Tofi tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia berjanji untuk mencari info.